Oke, selamat pagi. Pagi ini kita akan kuliah ekonomi kelembagaan baru. Itu bagian dari ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan itu ada dua, itu ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Nah, sebelum kita masuk ke ekonomi kelembagaan lama ataupun baru, kita lihat dulu apa definisi dari ekonomi kelembagaan ini. Nah, ini kita lihat di sini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peran institusi, baik formal maupun informal, terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro level, maupun pada tataran mikro atau perusahaan atau firm level. Jadi ini namanya ekonomi kelembagaan, mempelajari bagaimana pengaruh dan peranan institusi terhadap ilmu, terhadap kinerja makro maupun mikro. Ini namanya ekonomi kelembagaan. Tetapi di dalam ekonomi kelembagaan ini kita akan menekankan pada ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan lama akan kita bahas secara spesifik saja. Sekarang kita lihat macam dari ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan lama atau old institutional economics. Ini tokohnya ini Thorstein Veblen, John R. Cummins, Wesley Mitchell, dan Clarence Ayres. Dan ekonomi kelembagaan baru tokohnya ini Ronald Coase, kemudian Oliver North dan Williamson. Tiga yang di bawah ini semuanya pemenang hadiah Nobel. Nah, ekonomi kelembagaan lama. Ini mengapa ini muncul? Dia muncul pertama, ekonomi kelembagaan lama itu muncul karena protes terhadap individualisme metodologis dari ekonomi neoklasik. Kita tahu bahwa neoklasik itu pendekatannya sangat ekonomis dan mengabaikan faktor-faktor di luar ekonomis, sehingga diprotes oleh tokoh-tokoh ekonom kelembagaan lama ini. Kemudian yang kedua, ekonomi kelembagaan lama ini penekanan pada pentingnya institusi tetapi tidak kuat dan dasar teorinya lemah sama dengan dukungan empirisnya. Nah, ini dasar teorinya lemah tapi kritik yang terhadap teori ekonomi neoklasik cukup keras. Dan yang terakhir karakteristiknya lebih concern kepada gambaran deskriptif institusi. Jadi ekonomi kelembagaan lama ini lebih pada deskriptif institusi. Banyak kritik yang lahir terhadap ekonomi kelembagaan lama ini. Pertama, neoklasik ini mengabaikan institusi katanya. Dan oleh karena itu, ekonomi kelembagaan lama ini mementingkan perlunya pemahaman terhadap budgetary constraint. Nah, di neoklasik itu diabaikan itu non-budgetary constraint. Kedua, neoklasik tidak mempelajari cara menciptakan pasar yang efisien. Hanya memfokuskan pada pasar yang sudah berkembang dan tidak menjalankan peranan politik. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan pada rasionalitas pengambilan keputusan. Ini kritik terhadap neoklasik. Dan keempat, konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan serta bersifat statis. Ini kelemahan dari neoklasik. Dan yang kelima, penolakannya terhadap preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan. Perilaku kita itu merupakan perubahan, bisa berubah. Hari ini ya, besok tidak, itu seperti itu. Ini penekanan neoklasik. Nah, sekarang kita lihat ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan baru itu menambahkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ekonomi kelembagaan lama. Hanya saja ekonomi kelembagaan baru itu menambahkan peranan rule of the game, aturan main di dalam ekonomi itu. Terutama di dalam ilmu ekonomi neoklasik. Jadi dia masukkan pengaruh teori kelembagaan atau rule of the game dalam perekonomian. Ini yang membedakan.
Kemudian dia menguji bagaimana aturan main rule of the games mempengaruhi pertumbuhan dan struktur ekonomi. Dan bagaimana aturan main tersebut terlibat. Nah inilah bedanya ekonomi kelembagaan baru adalah dia sebenarnya pada dasarnya hampir mirip dengan neoklasik. Tetapi dia lebih menekankan pada peranan dari aturan main itu di dalam neoklasik, di dalam perekonomian. Mengapa disebut baru? Mengapa disebut ekonomi kelembagaan baru? Nah ini untuk membedakannya dengan ekonomi kelembagaan lama. Ekonomi kelembagaan lama tadi saya katakan dia hanya anti neoklasik, kemudian tapi tidak terlalu memberikan solusi yang operasional terhadap neoklasik. Dia hanya lebih banyak mengkritik neoklasik. Nah, kemudian kalau yang new institutional economic atau ekonomi kelembagaan baru ini membedakannya adalah dia bekerja dengan kerangka ekonomi neoklasik tapi merilik beberapa asumsinya dengan masukkan institusi sebagai tambahan kendala. Nah, dalam neoklasik institusi itu tidak dianggap sebagai kendala, tetapi dalam ekonomi kelembagaan baru institusi dianggap sebagai kendala. Oleh karena itu kita harus bisa mengakalinya bagaimana supaya ekonomi itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang konsep pemikiran New Institutional Economics ini, ekonomi kelembagaan baru. Ini NIE ini berangkat dari titik tolak pemikiran yang sama, yaitu tentang kritik OIE terhadap neoklasik. Sama dengan kelembagaan lama. Dia merupakan mengkritik neoklasik, tetapi mencoba memodifikasi dan memperluas alat analisis neoklasik dan pada akhirnya menggunakan alat analisis tersebut untuk menjelaskan fenomena yang sebelumnya sulit dijelaskan neoklasik. Nah ini pada dasarnya awalnya sama dengan neoklasik, tapi pada akhirnya dia memodifikasi dan memperluas alat analisis neoklasik itu. Dan yang kedua di sini saya kutip langsung kata-kata dari North, seorang pemenang hadiah Nobel, dia seorang ahli ekonomi kelembagaan baru. NIE builds on, modifies and extend neoclassical theory to permit it to come to grips and deal with an entire range of issue here for beyond its ken. Nah, ini. Jadi ekonomi kelembagaan baru ini dikatakan dibangun, dimodifikasi dan memperluas teori neoklasik sehingga memungkinkan teori neoklasik itu untuk berperan lebih besar lagi. Nah inilah konsep pemikiran teori ekonomi kelembagaan baru. Kemudian saya teruskan dengan pendekatan NIE. Nah, pendekatan NIE. Jika kita menelaah lebih dalam mengenai apa yang terkandung di dalam NIE, dari segi ideologi dan pemikiran sebenarnya bukan murni berasal dari satu disiplin ilmu, namun lebih bersifat multidisiplin dengan kajian sosiologi dan hukum sebagai standar utamanya. Jadi ketika kita belajar NIE itu nggak cukup hanya belajar ekonomi saja, tapi juga harus mengetahui sedikit banyak tentang sosiologi dan tentang hukum. Karena kita mempelajari perilaku masyarakat secara umum. Jadi perilaku masyarakat lebih banyak berkaitan dengan masalah sosiologi dan masalah hukum. Nah ini elemen-elemen dari NIE, Net Institutional Economics. Ya, misalnya hak kepemilikan kita pelajari di sini, biaya transaksi kita pelajari di sini, path dependence atau peran sejarah kita pelajari, hukum dan ekonomika kita pelajari, regulasi kita pelajari, tata kelola kita pelajari, norma informal kita pelajari. Sehingga sekarang ini sudah muncul anaknya NIE sampai mungkin sudah ada cucunya sekarang. Sekarang sudah ada yang biasa khusus mendalami biaya transaksi saja, mendalami regulasi saja dan seterusnya. Jadi banyak sekali cabangnya sekarang ini. Nah, relevansinya bagi negara sedang berkembang. Nah, NIE ini sangat relevan dengan negara sedang berkembang. Kenapa?
Karena ini merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk merumuskan kebijakan pembangunan karena banyaknya kegagalan pasar. Di negara sedang berkembang banyak sekali market failure dan ketidaklengkapan, ketidaksempurnaan pasar. Sehingga NIA itu menjadi sangat relevan. Kalau di negara maju kan kegagalan pasar itu sedikit. Kalau di negara sedang berkembang kegagalan pasar itu banyak. Kemudian yang kedua, banyak aturan formal yang secara alamiah ada di negara maju tapi tidak ada di negara sedang berkembang. Nah ini susah. Di negara maju tuh kadang-kadang ada aturan yang tidak tertulis misalnya, tapi sudah jadi kebiasaan, jadi perilaku mereka. Tapi di negara sedang berkembang tidak ada. Nah hingga perlu atau namanya NIA ini menjadi relevan bagi negara sedang berkembang. Nah sekarang kita masuk kepada pengertian institusi. Apa institusi itu? Apa kelembagaan itu? Apa lembaga itu? Ini pengertian yang pertama yang kita lihat. Pengertian dari North ya. Institutions are the rule of the game in society or more formally are the humanly devised constraints that shape human interaction. In consequence, they structure incentive in the exchange whether political, social, or economic. Jadi institusi itu adalah aturan main dalam masyarakat. Institusi itu aturan main dalam masyarakat. Dan secara lebih formal lagi merupakan alat yang membentuk masyarakat itu. Sehingga mereka membentuk misalnya insentif bagaimana cara berhubungan secara politik, cara berhubungan secara sosial, cara berhubungan secara ekonomi. Sehingga terjadi komponen sosial atau struktur sosial yang aman. Inilah pengertian institusi sebenarnya. Kalau pengertian orang umum mungkin institusi itu hanya sekedar aturan. Nah, tapi sebenarnya juga di sini disebut sebagai device constraint that shape human interaction. Nah, institusi dikatakan merupakan insentif yang mengatur perilaku manusia. Pertumbuhan ekonomi memerlukan institusi yang memberikan reward bagi produktivitas dan kreativitas. Kita bikin aturan itu mestinya yang menguntungkan masyarakat. Memberikan produktivitas, meningkatkan produktivitas masyarakat dan juga meningkatkan kreativitas masyarakat. Jadi nggak mungkin kita memberikan reward, memberikan gaji, memberikan upah itu kalau tidak menguntungkan masyarakat. Nah sehingga kita di sini dikatakan institusi itu tugasnya membuat aturan. Bagaimana supaya aturan itu menguntungkan masyarakat. Nah institusi itu menurut Douglas Sinnott, pemenang hadiah Nobel tadi, terdiri dari ada formal rule, ada aturan formal. Aturan formal itu tertulis biasanya, dibuat oleh pemerintah. Misalnya constitution, ada laws, ada rules, ada regulation put in place by the government, define what players can and cannot do. Jadi apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Ini dalam institusi. Institusi itu seperti itu. Yang kedua adalah informal institution, yaitu institusi informal. To normal behavior, convention code of conduct. Jadi guide acceptable resource behavior. Jadi artinya aturan main yang tidak tertulis, tapi diikuti oleh masyarakat itu. Ini yang kedua. Aturan main tidak tertulis tapi diikuti oleh masyarakat itu. Misalnya norma. Norma kita kadang-kadang tidak tertulis tapi kita lakukan. Konvensi, code of conduct dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah enforcement mechanism. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Ini institusi itu terdiri dari 3 hal ya, 3 komponen. Jadi baik yang formal, informal maupun enforcement mekanismenya. Ini yang perlu kita pahami dalam belajar ekonomi kelembagaan. Karena tanpa kita memahami institusi, kita tidak akan paham ekonomi kelembagaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peran dan karakteristik institusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat the major roles of institution is to reduce uncertainty by establishing a stable structure, not human interaction, but not necessarily efficient. Jadi institusi itu adalah manfaatnya mengurangi ketidakpastian.
Institusi itu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan stabil aturan yang jelas. Walaupun aturan itu kadang-kadang tidak jelas pada awalnya, tapi pada akhirnya dia harus jelas. Berarti pertama, institusi diciptakan untuk mengurangi ketidakpastian sehingga menurunkan biaya transaksi. Institusi yang kedua, pengertiannya adalah stabil sepanjang waktu tertentu. Dan institusi yang ketiga, pengertiannya adalah institusi harus membatasi dan mempengaruhi perilaku individual. Nah, ini 3 pengertian dasar dari institusi. Institusi ini ada 4 fungsinya. Pertama adalah menciptakan pasar, market creating, misalnya undang-undang ya, institusi yang melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 28 tentang hak cipta dan lain sebagainya. Kemudian institusi yang kedua yang mengatur pasar, the market regulating. Itu institusi yang bertugas mengatasi kegagalan pasar, yakni institusi yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi, dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi. Misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Anti Monopoli, dan persaingan usaha yang tidak sehat, Bapedal, KPPU, LPOM, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan sebagainya. Nah, ini institusi yang kedua, menciptakan pasar, mengatur pasar. Yang ketiga adalah menjaga supaya pasar itu stabil, market stabilizing. Itu institusi yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, minimumkan ketidakstabilan makroekonomi, dan mengendalikan krisis keuangan. Misalnya bank sentral, sistem devisa, otoritas moneter dan fiskal, OJK sekarang ini itu merupakan institusi yang menjaga stabilitas. Dan yang keempat adalah institusi yang melegitimasi pasar. Itu institusi yang memberikan perlindungan dan asuransi, termasuk mengatur retribusi dan pengelola konflik, misalnya sistem pensiun, BPJS, dan dana-dana sosial lainnya. Nah, ini ada 4 macam institusi. Nah, bagaimana cara mendapatkan institusi yang tepat guna? Nah, ini kita secara umum diberi semacam petunjuk bagaimana cara mendapatkan institusi yang tepat guna, yang bisa bermanfaat bagi kita. Pertama, di situ dikatakan tatanan kelembagaan yang diinginkan memiliki banyak elemen yang kontekstual, yang muncul dari perbedaan kesejarahan, ekonomi politik, budaya, dan kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi awal lainnya. Jadi bagaimanapun institusi, aturan main, peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan budaya kita, berdasarkan kebiasaan kita. Nggak bisa bikin undang-undang yang nggak cocok dengan budaya kita. Udah berapa kali terjadi di Indonesia. Bikin undang-undang yang mendekati dengan yang meniru undang-undang dibuat negara lain, tidak cocok di tempat kita. Ini contohnya misalnya, Cina mengawinkan sistem pasar dengan sistem perencanaan ekonominya dan bukan dengan cara menghilangkan sistem perencanaan sama sekali. Nah, ini contoh Cina, contoh yang berhasil ya, bagaimana dia mengembangkan kelembagaannya. Misalnya tulisan Dani Rodrik ini, dia mengatakan Cina and India increase their reliance on market forces, of course, but their policy remain highly unconventional. With high level of trade protection, lack of privatization, extensive industrial policy, and lax fiscal and financial policy through the 1990s, these two economies hardly look like the exemplar of Washington Consensus. Jadi contoh Cina dan India itu seringkali oleh Washington Consensus dianggap contoh keberhasilan dari kapitalisme, tapi tidak. Menurut Dani Rodrik itu adalah khas Cina dan khas India sendiri. Nah, karakteristik industri yang baik, institusi yang baik. Ini yang pertama yang kita lihat, aturan yang baik, aturan yang adil, yang menyenangkan masyarakat, bisa diterima oleh semua pihak. Itu tergantung pada pertama, memberi hak kepemilikan kepada setiap lapisan masyarakat, sehingga setiap individu mempunyai insentif untuk berinvestasi dan ambil bagian di dalam kehidupan.
Jadi memberikan hak pada kita. Institusi yang baik itu. Ini punyamu, ini punyaku. Ini jelas peraturannya. Kedua, membatasi tindakan para elit, politisi dan kelompok-kelompok kuat. Nah, ini dibatasi. Jangan seenaknya aja. Para elit, para politisi, kelompok-kelompok kuat, pemerintah dan sebagainya itu tidak bisa seenaknya. Mereka harus taat pada institusi. Kemudian 5, memberikan peluang yang sama kepada setiap kelompok masyarakat. Nah, institusi itu harusnya memberikan peluang yang sama kepada kita semua. Nah, indikator institusi. Nah, ini indikator institusi biar kita tahu, mungkin selama ini kita belajar tadi institusi, tapi apa sih institusi itu? Nah, institusi kualitas tata kelola misalnya. Kalau melihat institusi itu baik, derajat korupsi, hak politik, efisiensi publik dan beban regulasi. Gimana korupsi sebuah negara itu bagus atau tidak? Tinggi atau rendah? Nah, kita lihat ini. Kualitas atau banyaknya korupsinya. Kalau korupsinya sedikit itu kualitas tata kelolanya berarti baik. Sejauh mana perlindungan hukum terhadap aset dan harta pribadi dan berapa baik hukum tersebut ditegakkan. Nah, ini juga hak kepemilikan. Mungkin yang kedua ini tempat kita agak lumayan baik ya. Cukup baik. Kemudian yang ketiga, batasan-batasan diterapkan pada pemimpin-pemimpin politik. Nah, ini juga perlu dipertanyakan ini. Karena masih banyak pemimpin-pemimpin politik yang bisa bertindak seenaknya di tempat kita. Keempat, tingkat akuntabilitas, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan, efektivitas pemerintah, beban peraturan, aturan hukum, bebas dari suap. Nah, ini merupakan indikator institusi yang baik. Bebas dari suap. Nah, Indonesia ini apakah bebas dari suap atau tidak? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Nah, yang terakhir adalah kualitas institusi di Indonesia. Nah, kualitas institusi di Indonesia dalam studinya ini Rodrik mengatakan bahwa differences in quality of government agency are plausible source of the variation in economic performance in the region. Dia menyimpulkan bahwa the quality of government institution matter for growth. Nah, sehingga Rodrik itu mengatakan Indonesia ini termasuk kualitas institusinya jelek. Oleh karena itu di sini dikatakan perlu ada reformasi. Ini dikatakan Taiwan, Japan, and Singapore have the best institution and the highest growth rates. And the Philippines and Indonesia have the worst institution and the lowest growth rates. And the Thailand and Korea and Malaysia are intermediate. Nah, ini Indonesia. Temple dan tulisannya The Growing into Trouble Indonesia since 1966. Dia mengatakan similarly the weakness of Indonesia institution explain why that country could not extricate itself from the 1997-1998 East Asian financial crisis. Karena institusi kita buruk, makanya kita ketika mengalami krisis tahun 98 itu kita sulit untuk keluar dari krisis itu. Sehingga kita lama terjebak pada krisis itu. Nah, ini indikator-indikator institusi, government indikator di Indonesia misalnya, ini ada voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulation equality, law compliance, control and corruption. Ini Indonesia nih hampir semuanya jelek. Sebelum 2004, antara 1996 sampai 2003 itu semua tuh getting worse. Hampir getting worse. Makin jelek semua. Dari 6 indikator. Nah, kemudian 2003-2012 makin bagus itu voice accountability. Kita memang setelah Soeharto jatuh itu semakin berani bicara. Tapi bicaranya masih ngawur juga. Sayangnya begitu. Nah, ini sehingga kita masih political stability kita makin penting. Nah, ini
semakin baik antara 2003-2012. Sayang, walaupun dia semakin baik, tapi masih di bawah kriteria ideal. Nah ini kemudian peringkat doing business ASEAN, Indonesia juga 129 ya. Ease of doing business, nomor 1 Singapura yang paling bagus, Thailand, kita di ASEAN itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 6. Kemudian peringkat doing business Indonesia juga ini untuk berbagai macam kegiatan ini ranking kita tinggi semua. Ini kinerja ekonomi dan pengendalian korupsi. Nah ini yang perlu kita perhatikan ini, pengendalian korupsi dan kinerja ekonomi. Kita kelihatan bahwa kita berada pada bawah ya, kalau nggak salah di bawah nih. Jadi kita korupsinya tinggi, kinerja ekonominya bagus ya, tinggi, naik ya, tapi korupsinya juga tinggi. Nah, kemudian kinerja dan kendala terhadap eksekutif ini juga kelihatan rendah ya. Kendala terhadap eksekutif rendah. Kita lihat ini IDN, ini kita rendah kendala constraint terhadap eksekutif itu ya pemerintah. Nah ini kualitas institusi dan pendapatan, ini kita lihat kalau di Indonesia 2003 ini kelihatan bahwa institusi kita makin bagus ya. Karena institusi itu sebenarnya kalau institusinya baik, makin bagus institusi itu makin bagus kinerja ekonominya. Kemudian di kualitas institusi dan pertumbuhan ini juga kita lihat makin bagus institusinya, pertumbuhannya makin baik juga. Nah, kebijakan yang tepat dan pertumbuhan juga sama, ini kita lihat. Kemudian kualitas institusi dan volatilitas pertumbuhan. Nah, ini kualitas kebijakan dan pertumbuhan, kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi makin bagus, kebijakan itu makin bagus pertumbuhan ekonominya. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai wrap up ya, sebagai ringkasan dari kuliah yang perdana ini adalah bahwa hubungan antara institusi dan kinerja ekonomi. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi institusi tadi kalau kita lihat ya, ada dua macam, ada formal, ada informal. Dan yang formal tadi ada embedded, ada institutional. Kemudian juga ada contoh-contohnya. Yang embedded yang melekat pada kita itu adalah tradisi, adat istiadat, norma, kemudian institutional environment, ada property right, aturan pemerintah dan sebagainya, government ini, kemudian resource allocation and employment. Nah, semua institusi ini mereduce uncertainty. Dan mereduce uncertainty berarti mereduce biaya transaksi. Makin bagus institusi berarti biaya transaksi makin rendah. Ini harapan kita. Dan kalau biaya transaksi makin rendah, maka pada makro level, efisiensi, productivity, investment, dan economic growth itu makin tinggi. Dan pada micro level, efisiensi, productivity, profitability, dan sustainability semakin bagus. Jadi mikro dan makro semakin bagus institusinya. Nah, akhirnya economic development terjadi, institusi akan berkembang. Dan institusi ini terus berkembang. Ini tidak berarti institusi ini akan diam. Institusi akan terus berkembang. Semakin berkembang ekonomi, mungkin institusi akan semakin banyak. Nah, inilah pengertian institusi. Jadi sekedar pengantar bagi saya, ini adalah kuliah pengantar ya tentang pengaruh institusi terhadap pembangunan ekonomi.
Nah, kita lihat bahwa oleh karena itu kita lihat institusi itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu harus kita perbaiki, kita amati masih cocok atau tidak, ataukah masih relevan atau tidak. Seperti sekarang ini kan banyak juga peraturan-peraturan yang diganti oleh pemerintah karena dianggap sudah tidak sesuai lagi. Dan mungkin sudah tidak sesuai dengan perilaku kita. Karena perilaku kita berubah, maka aturan main juga harus berubah. Nah, inilah di masa yang akan datang harapan kita bahwa institusi ini terus berkembang dan ekonomi terus berkembang. Saya kira cukup sekian kuliah dari saya, sekedar pengantar jadi bagaimana pengaruh institusi terhadap pembangunan ekonomi. Selamat pagi.